Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita coba kaji apa perusak amal. Satu, perusak amal yang terbesar adalah riya. Karena orang yang amalnya sehebat apapun, kalau kena riya itu sudah langsung sirna, tidak ada pahalanya. Apa riya itu? Riya itu adalah sibuk dengan penilaian makhluk, menghilangkan keinginan dinilai makhluk, mencukupkan keinginan dinilai Allah. Sudah berulang dibahas. Bukan cuek. Orang yang cuek, orang yang tidak peduli penilaian siapapun. Kita sangat peduli dengan penilaian, tapi penilaian Allah. Mujahadah pertama adalah sudah latihan sekuat tenaga, cukuplah Allah yang menilai. Bekal ada ujiannya. Kita udah berbuat baik, tidak dihargai. Kalau ngejeletot ke sini, berarti kita ngadap-ngadap. Kita udah ngasih segepok misalkan, kata orang, cuman segini. Kalau diambil lagi, berarti memang nggak ikhlas. Allah nanti akan menguji kita dengan orang-orang yang tidak berterima kasih. Allah juga mungkin menguji kita dengan orang yang meremehkan kebaikan kita. Bahkan akan ada orang yang selain tidak berterima kasih, meremehkan, juga menghina kebaikan kita. Semuanya dengan izin Allah. Tenang saja hadirin. Tenang. Kita berbuat baik malah disangka berbuat buruk. Udah berbuat baik, kita dicurigai. Tenang, tenang, tenang. Allah tahu. Allah tahu. Ya. Sing sabar. Kita udah nolong, ngembaliin dompet, ternyata di dompet itu asalnya 1 juta, tinggal 100.000. Kita ngembaliin dompet, siniin 900 lagi. Saya nggak ngambil. Ini buktinya tinggal segini. Kita ngembaliin dompet, kita disangka nyuri. Tenang, tenang, tenang. Allah tahu kita nggak nyuri, benar? Pasti ada jalannya. Ini episode saja. Episode nguji keikhlasan, episode menguji keyakinan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Enggak, Pak. Balikin uang saya. Saya tidak ngambil, tapi kalau memang Bapak yakin saya mengambil, saya akan cicil, Pak. Tapi satu hal, saya tidak mengambilnya. Kalau Bapak merasa saya mengambil, akan saya bayar dengan niat sedekah. Tenang, jangan emosi, apalagi pakai nangis. Demi Allah, enggak, tenang. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Makanya kalau kita berbuat baik, belajar ikhlas, akan ada ujian dari yang tidak menghargai, tidak memuji, bahkan mencaci, bahkan mencurigai. Tenang, tenang. Itu ujian keikhlasan. Siap ini latihannya? Ingat ya. Ini rumus latihan ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak. Yakin? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahukah? Adakah sesuatu yang tidak dilihat Allah? Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Pasti? Pasti? Mungkinkah ada yang lupa oleh Allah, kelupaan ngebalesnya? Jawab hadirin. Mungkinkah ada yang kelewat gitu? Atau tertukar? Mungkinkah ada balasan yang tertukar? Yang ini sedekah 1.000, yang ini sedekah 100.000, tiba-tiba geplok saya kena yang ini. Mungkinkah? Jodoh mungkin ketukar enggak? Enggak ada yang meleset.
Karena duduknya deketan terus meleset gitu. Kan. Apakah ada yang dikecewakan oleh Allah balasannya? Ada yang bisa menghalangi tidak? Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke kita, adakah yang bisa menghalangi? Mencegah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Tidak. Kita dengar ayatnya, surat Yunus 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sing yakin ini ya, akan ada ujiannya orang yang mau ikhlas. Ujiannya ada yang tidak berterima kasih, tidak memuji, tidak menghargai, bahkan mencaci kebaikan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Belajar menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib. Tutup, dah selesai. Orang gak tahu juga gak apa-apa. Orang gak lihat gak apa-apa. Pasti semua dilihat Allah. Mulai belajar rahasia, sembunyi-sembunyi. Yang kelihatan orang boleh, tapi yang gak kelihatan harus lebih banyak. Yang kedua, apa yang paling bahaya dari saum ini? Satu, tadi membuat pahala gak ada. Tapi ada yang membuat selain pahala kita, selain gak dapat pahala saum, tapi juga kita nanggung dosa orang dan pahala stok kita yang ada angus. Apa coba? Ghibah. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, itu bergibah, hadirin. Sebelum orang bergibah itu ada perjalanan awalnya, yaitu suudzon, berburuk sangka. Makanya kalau orang sudah suka berburuk sangka, galau pasti. Tidak enak aja hati ini. Dan kalau sudah buruk sangka, masuk ke tahap kedua, tajassus. Mulai mengorek-ngorek, ingin tahu kesalahan, kekurangan. Itu benar-benar tinggal satu tingkat lagi, gibah. Gibah itu mengatakan sesuatu yang kalau dia tahu dia nggak suka, gibah. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar fitnah. Makanya Ramadan ini jangan sampai kita menjadi penggibah, karena selain tidak ada pahalanya, pahala kita dikasihkan ke yang kita gibahi, kalau habis dosa dia kita pikul. Banyak itu yang saum ngabuburit sambil gibah. Ini bukan bergibah ya, tapi asal tahu aja. Eta teh gibah. Dari mana datangnya gibah? Dari suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu, pokoknya kalau ke orang beriman husnudzon saja. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Nyaman hati. Dia biasa datang tepat waktu, nggak datang, wah pelanggaran, suudzon. Kenapa dia belum datang? Siapa tahu dia lagi nolong orang di jalan. Enak? Mungkin dia udah pergi dari tadi, tapi lagi di toilet. Enak? Si eta teu disiplin. Enak nggak? Wajahnya juga beda, teu disiplin, beda. Beda aya nama. Kalau udah suudon,
Langsung gak nyaman hati ini. Dan si wajah ini menyesuaikan dengan hati. Nyangka eta teh. Kalau dia nyangkanya baik, seperti maaf ya, ada yang kentut di sini. Saya namanya dari dia pasti nggak enak. Harusnya dia pasti udah nahan sekuat tenaga. Hanya tak tertahankan. Keluar. Ya mah masjid baru sendal leungit. Awal yang buruk nih. Kira-kira bahagia nggak ngomong? Saya tadi naruh sendal di sini. Jangan-jangan saya yang lupa naruh. Enak nggak? Mungkin ketuker. Sendal udah habis. Oh, mungkin ada yang mirip dengan sendal saya kepake. Enggak ada yang mirip, kata panitia tuh. Ini mah ada yang nyuri lah. Ya mungkin dia perlu sekali sendal. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja halal. Kalau dia memang niatnya kurang baik, semoga ini merupakan pencurian terakhir kalinya. Sudah ini, ya Allah jangan nyuri lagi, saya halalkan. Enak nggak? Enak hadirin. Pokoknya cari 1001 alasan. Gimana kita sudah berbaik sangka bahwa dia telat datang nolong orang, pas datang, Kang bagaimana? Ketiduran, udah berbaik sangka ternyata ngaco. Berbaik sangka tahap 2. Boleh jadi ini ketiduran yang terakhir. Sesudah ini mungkin dia akan jadi baik. Dah jengkel juga nggak selesai. Betul? Gimana kalau kita udah berbaik sangka malah dia nipu? Kenapa dong kita kebohongin? Boleh jadi kita nggak pernah berlindung ke Allah. Doa nggak pagi-pagi a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kita enggak doa itu. Subuh enggak doa, asar enggak doa, lepas perlindungan. Mau pergi doa enggak, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, hudita wa kufita wa wuqit. Udah janji Allah tuh. Kalau orang keluar dari rumah doa itu ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Kita enggak pakai perangkat-perangkat itu. Padahal sudah dikasih, baju besinya dikasih, helmnya dikasih, cuman kita enggak pakai. Jadi kalau kita celaka, ya kita saja yang nyelakain diri sendiri. Para istri husnudzon ke suami. Kenapa suami telat? Oh jangan-jangan sedang rapat. Rapat dengan siapa? Eta teh capek hadirin. Jangan suka ngebongkar-bongkar handphone. Jangan pengen tahu. Dah tahu juga jadi stres sendiri. Mendingan gak tahu aja. Itu tajasus. Jangan suka ngorek-ngorek. Jangan serba ingin tahu tentang orang lain kalau bukan kewajiban kita. Teman naik motor. Itu nyicil ya. Mau apa? Sok sekarang kalau kita tahu itu motor cicilan, pasti lewat motor itu nyicil. Can lunas. Kita ikut ngelunasin enggak? Enggak kan? Jangan ingin tahu hutang orang, masa lalu orang, kecuali yang bagian tugasnya screening, ya, intel, jaksa, polisi atau security. Itu memang punya kewajiban. Yang nggak punya kewajiban lempeng aja. Jangan serba ingin tahu. Kayak si itu teh nikahnya udah berapa kali ya? Mau apa? Saudara mau nikah sama dia? Enggak sengaja aja ngedengar kejelekan orang kepikiran. Apalagi yang tukang nyari kejelekan. Capek hidup ini. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Jangan mengatakan yang kalau dia dengar omongan ini, dia tahu dia sakit hati. Udah. Alhamdulillah ya, si teteh itu sekarang pengajian. Padahal dulunya, gibah itu. Dia nggak mau. Sekarang si eta teh pakai jilbab. Alah, padahal 2 minggu yang lalu ngetet. Mau apa ngomong begitu?
Mau apa ngomong itu? Nggak ada gunanya, udah alhamdulillah. Si teteh itu sekarang pakai jilbab, alhamdulillah, hidayah taufik Allah. Cek, tos. Si itu teh tuh mungkin. Hati-hati hadirin, hati-hati. Pokoknya mah udahlah, diem. Gak usah ngomong, coba tahan sehari aja. Coba besok sehari, ya. Jangan ngomong kecuali perlu bener manfaat secukupnya. Kalau enggak, tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pengen ngomong. Naon eta penyol gitu. Tapi kalau ditanya, ada yang assalamualaikum, jawab karena hukumnya wajib. Jangan Kalau perlu kasih tahu ke keluarga, Bu, barudak, Bapak lagi belajar saum bicara. Kalau nanti kurang ngomong, ini teh lagi belajar ngurangin. Itu bagus supaya yang tidak ngerti jangan sampai suudon. Ke teman-teman juga, punten teman-teman, saya sudah kebanyakan dosa pakai mulut, lagi mengurangi. Maklum aja kalau saya kurang bicara. Kasih tahu. Apalagi kalau begini, Bu, saya lagi mujahadah saum bicara. Kalau saya lupa, ingetin ya. Ibu kemana wae? Pak. Mau lebih mantep lagi, tiap kali kita batal atau salah ngomong, didam sendiri aja. Aing mah euy, 100.000. Memang dunia mujahadah begitu, Pak. Kenapa puluhan tahun kita hidup nggak bisa mengendalikan mulut? Karena nggak punya target, falyakul khairan aw liyasmut. Nggak punya target, mau menahan lisan. Dan kalaupun punya target, nggak fokus kita menahan lisan. Kalaupun fokus, nggak mujahadah, nggak ada damnya. Orang yang didam, seperti yang umroh, ihram, itu hati-hati. Apalagi yang bokeh, takut kena dam. Bagus hadirin. Ini mah urusan pribadi, ya. Terlalu banyak amal kita yang enggak ada pahalanya gara-gara diomongin. Terlalu banyak dosa harus kita pikul gara-gara ngomong. Terlalu banyak pahala kita angus gara-gara ngomong. Betul? Ini yang menghancurkan banyak pahala. Sebagian penghuni besar, penghuni neraka dari sini. Makanya Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya dan dua kakinya, lidah dan kemaluan, surga tuh. Saya senang kita banyak sholat, taraweh, banyak sedekah, itu sudah banyak diceramahkan. Tapi kalau ini bunyi terus, Pak, alhamdulillah, orang mah kuat, taraweh 23 rakaat seger saya mah, las hilang. Udah gempor jam 11 tadi. Eta mah umroh teh legit tadi. Di Mekah mah salat itu sesudah Isya 20 rakaat tidur, saya mah kuat tahajud teh. Jam 1 bangun sampai jam 3 salat lagi, seger, las hilang. Ngapleknya masih, pahalanya udah sirna. Alhamdulillah ya. Akang mah Ramadan teh bangsa sehari 5 juz mah beres we. Ada les ada deh. Ininya masih baru. Alhamdulillah Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu. Saya bisa nyumbang korma 2 ton. Waktu ngangkat kormanya masih kerasa, pahalanya udah hilang. Udahlah, amal mah udah cukup, Allah yang tahu. Namanya juga amal tuh kan lillahi ta'ala. Cukup Allah yang tahu,
cukup Allah yang nerima, wahtisaban, cukup Allah yang ngasih pahala. Mau ngapain di umum-umum? Celetuk ini jeletot itu sakit hati, celetuk ini pahala hilang, celetuk itu jadi fitnah, jadi gibah. Amankan diri dengan jangan banyak bicara. Lebih hebat lagi, banyak istighfar, banyak zikir, tahan. Pembawa acara kalau nggak hati-hati, hadirin sekalian, terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali. Apakah hikmahnya? Kita sekarang akan mendengar pengajian. Nggak usah gitu-gitu aman, sederhana. Hadirin, tiba saatnya kita menyimak tabligh bersama Agim. Kita doakan semoga beliau diberikan ketulusan dan lisannya dituntun Allah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Simple, benar. Jangan suka gatal pembawa acara. Dipanjang-panjang. Suka serem kalau mendengar pernikahan itu ya. Pembawa acara teh bikin jengkel, mempelai karena nggak jadi-jadi nikahnya. Apalagi dalam pernikahan suka diriwayatkan pertemuan ini diawali dari TK. Wah, panjang cerita. Di TK mereka karnaval berdua supaya cinta dari TK. Waktu SD sekelas, sebangku, bahkan pensilnya juga sama. Ini kan benar-benar aib cerita itu. Mau apa menceritakan pacaran sebelum nikah? Itu ada tradisi sangat buruk tuh. Dari pernikahan udah banyak bicara, buang waktu, membeberkan aib. Kan bukan prestasi itu, pacaran sebelum nikah. Mereka menjalin asmara 12 tahun. Allah nanaon-nanaon itu ada. Jangan banyak nanya kalau nggak perlu. Jangan serba ingin tahu. Kecuali kalau yakin manfaat. Gibah itu dalam hal apa aja? Fisik bisa gibah. Si eta geus gundul hidung tiga kaleci dosa. Sakit tuh hati disebut kaleci, ada kelerengnya. Ada orang jalan, satu kurus tinggi, satu lagi gendut, jika angka 10. Apa urusannya? Dosa itu. Bisa juga menghina suku, itu bisa gibah. Kita nggak pesen jadi suku apapun, benar? Jangan pernah menghina suku. Suku itu bagian takdir yang bukan takdir memilih. Saya jadi orang Sunda bukan pilihan saya. Jangan menghina bentuk tubuh, jangan menghina turunan. Si eta teh bisa ya jadi sarjana, padahal bapaknya tukang beca. Gibah. Apa salahnya jadi tukang beca? Halal. Kenapa nggak boleh jadi sarjana karena bapaknya tukang beca? Gibah itu. Jangan menggibah masa lalu. Saya mah tahu modal dia, saya mah waktu SMA nggak kebayang dia jadi kiai. Itu ada yang ngomong gitu tentang saya, hadirin. Si Gim jadi kiai asal nggak ada kelemeng-kelemeng yang tahu modal saya dulu mah kaget luar biasa. Si Gim jadi kiai mahnya tersalah ya teh gibah itu teh, hadirin. Tapi saya nggak sakit hati. Jangan ya. Orang bisa berubah kan hidayah Allah, hadirin. Kecuali yang sudah jadi rahasia umum, yang sudah banyak mengisi media dan sama-sama diketahui umum. Kalau nggak diketahui dibuka itu gibah, tapi diketahui umum
kita lihat hikmahnya. Yang paling menginginkan banyak orang masuk neraka siapa? Siapa? Setan. Rasulullah diutus untuk membawa rahmat. Rasul itu sedih kalau ada orang yang mati tidak dalam keadaan iman. Rasulullah itu berdakwah siang malam kepada orang non-Islam. Lah para sahabat kan non-Islam sebelumnya. Satu persatu masuk, didoakan. Karena ingin sebanyak mungkin dapat hidayah dari Allah. Kita juga harusnya begitu. Jangan senang melihat orang lain masuk neraka. Kecuali orang yang dibenci Allah, kita benci karena ikut-ikutan. Bukan karena kita benci pakai nafsu kita. Jangan marah-marah. Mulai sekarang tahan. Pokoknya kalau sudah nyel di sini, pindah. Karena kalau ngomong suka berseri. Udah ngomong, ngejawab, toh nggak jawab wae atuh. Dia diem, didengar enggak, jawab gitu. Giliran ngejawab salah, giliran diem salah. Itu orang marah. Makanya kalau udah nyel, pergi. Itu rumusnya. Bagaimana? Nyel, pokoknya namanya nyel di sini prosedurnya langsung pindah. Sambil zikir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan marah, la taghdab walakal jannah. Enggak akan selesai dengan marah-marah. Kalau enggak dilatih, kapan bisanya kita mengendalikan diri, benar? Masa sampai tua teh gitu aja, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit negur, dikit-dikit melotot. Masa Allah ngasih ujian masalah nggak lulus, ujian lagi nggak lulus? Kan tiap kejadian teh ujian. Harusnya ini naik kemampuan. Ini asalnya marah setengah jam, kurang jadi 29 menit. Terus dari tiap kejadian teh, aduh, turun. Allah lebih senang sama yang bisa nahan marah.